Seorang wanita dianiaya di pinggir jalan, diduga masalah utang piutang. Sebuah video dugaan penganiayaan yang dilakukan seorang pria terhadap wanita viral di media sosial Instagram pada Jumat 29 Desember 2023. Dalam video tersebut, terlihat korban seorang wanita tengah berdiri di pinggir jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung. Halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik pada program Inspirasi Tribun Jabar. Kali ini di studio Tribun Jabar telah kehadiran dua bintang tamu, dua narasumber, dan siapakah mereka dan apakah kisah-kisah inspirasi yang akan dibagikan kepada Tribuners di hari ini. Langsung saja kita sapa kedua narasumber kita. Halo, apa kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Oke, baik. Teh Fitri dan Teh Nisa. Oke. Sebagai apa yang dikenal orang? Sebagai penerjemah kah atau sebagai apa nih? Ya, jadi saya ini memang profesi utamanya sebenarnya sebagai guru, Bang. Guru. Saya guru di SLB Negeri Cicendo Kota Bandung, tapi selain itu juga saya orang juru bahasa isyarat. Juru bahasa isyarat. Begitupun dengan teman saya yang cantik ini. Saya. Aja. Iya, saya sama Bu Witri. Memang beliau ini juga salah satu inspirasi saya menekuni profesi juru bahasa isyarat ini karena beliau yang duluan terjun ke dunia juru bahasa isyarat. Jadi saya sama sebagai guru di SLB Negeri Cicendo Kota Bandung yang mayoritas peserta didiknya itu mungkin kalau komunitas lebih senang menyebutnya dengan teman tuli. Tapi betul, kalau kita menyebutnya biasanya dengan anak-anak tunarungu wicara seperti itu. Dan alhamdulillah karena melihat sosok Bu Witri ini juga saya akhirnya menekuni juru bahasa isyarat ini. Oke, baik. Sebagai juru bahasa isyarat ya. Atau JBI. Ada sekolahnya kah atau hanya sebatas kayak lembaga pelatihan yang sertifikat? Ya, kalau saya gini Bang, kalau saya pribadi memang ikut kelasnya. Itu ada namanya kelas bahasa isyarat Indonesia atau kelas Bisindo. Nah, itu saya ikutan sampai level 2. Bisindo. Jadi bahasa isyarat Indonesia disingkatnya Bisindo. Nah, ada tuh kelas yang diadakan oleh teman-teman tuli, gurunya pun memang teman tuli. Jadi saya langsung belajar sama mereka. Saya ikutan sampai level 2. Oh, tenisnya gimana? Sama. Kita juga iya betul. Jadi memang beliau juga ya mengajak teman-teman yang di lingkungannya untuk juga menjadi juru bahasa isyarat karena memang kebutuhan di lapangan dengan juru bahasa isyarat ini semakin banyak itu sehingga yang paling utama sih kita fokus kepada memberikan aksesibilitas itu untuk teman-teman tuli karena teman-teman tuli yang intelektualnya tinggi sekarang sudah mulai merebak, menjamur kemana-mana. Jadi apa sih tuntutan mereka ke media-media untuk ada juru bahasa isyarat itu semakin banyak. Sehingga kebutuhannya melalui Bu Witri lah di lingkungan terdekat kami itu melalui Bu Witri diajaklah mengikuti kelas Bisindo ini gitu. Nah, saya penasaran nih latar belakang pendidikan dari Teh Witri dan Teh Nisa ini apa sih? Kalau kami ini lulusan, kalau dulu tuh namanya pendidikan luar biasa ya, tapi sekarang itu namanya pendidikan khusus. Jadi memang ini adalah jurusan istilahnya yang melahirkan calon-calon guru SLB, guru pendidikan. Itu ada ya? Ada. Dimana? Kami dari UPI. UPI. Iya. Fakultas Pendidikan Indonesia. Iya. Di semester 5 ya, ada penjurusan spesialisasi, ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras pada saat itu dan satu lagi tunaganda gitu. Nah, saat itu kita mengambil spesialisasi tunarungu. Dan program khusus yang kami pelajari untuk layanan pendidikan bagi teman-teman tuli ini atau anak-anak tunarungu wicara yaitu ya bahasa isyarat ini gitu. Oke, baik. Ini masih generasi milenial ya? Iya, betul. Masih dalam kelompok generasi milenial. Ini sangat jarang ya untuk generasi milenial
untuk mengambil jurusan di UPI. Ya. Hmm. Tadi fakultas apa ya? Eh, Fakultas Ilmu Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Khusus. Pendidikan khusus. Pendidikan Nah, khusus. apa nih yang mendorong pertama kalinya nih? Teh Witri dulu deh. Apa nih, pertama kali? Kalau saya pribadi, jadi pada awalnya karena keluarga saya itu mayoritas orang tua saya guru, Hmm. terus tante saya guru, Iya. om saya guru. Jadi secara tidak langsung saat saya SMA mau masuk kuliah itu ada apa ya, intervensi secara tidak langsung dari mereka Oke. bahwa adalah kalau perempuan baiknya jadi guru. Hmm. Terus di dekat sekolah saya itu ada SLB, Bang. Ada SLB, saya sering ketemu sama teman-teman tuli. Saya melihat, ih kok mereka pakai bahasa apa nih? Itu bahasa isyarat, saya pengen ikutan komunikasi sama mereka. Pada akhirnya, oke, saya mau jadi guru, tapi saya mau jadi guru-guru mereka. Sejak Guru-guru Sejak dari kapan kelas nih? 3 SMA itu saya. Di SMA Karena saya ketemu muncul muncul ide keinginan itu. itu. Karena sering ketemu sama teman tuli, mereka berbahasa isyarat. Dari situ ada keinginan, aduh saya pengen bisa belajar bahasa isyarat dan bisa jadi guru-guru mereka gitu. Dari situ sih awalnya, kalau saya Oke. pribadi. Ini Makanya unik. masuk ke pendidikan khusus. Pendidikan khusus ya. Iya. Dan kalau boleh tahu nih, cita-cita seorang Witri pada saat Ada. SMP mungkin atau masih SD itu apa sih sebenarnya? Awalnya apa ya? Kalau cita-cita? Sebenarnya sebelum saya memutuskan mau jadi guru itu, saya sebenarnya pengen jadi duta besar, Bang. Oke. Pengen jadi duta besar, ya. Pada waktu itu memang saya juga menuliskan tuh, kan waktu SBMPTN itu kan ditulis ya, yang prioritas pertamanya apa, Ya. terus keduanya apa. Saya pilih itu pertama memang jurusan hubungan internasional. Kemudian yang keduanya baru pendidikan luar biasa. Ya. Ya alhamdulillahnya yang kepilihnya yang kedua. Udah Keduanya ya. qadarullah sih, memang takdirnya di situ. Dan tidak mencoba lagi ya Enggak. untuk mengejar sebagai Sudah langsung duta menetapkan besar hati. itu ya. Iya. Nah, kalau Tenisa gimana nih? Apakah sama atau memang tetanggaan jadi punya bermain dari kecil mungkin sama melihat Bukan dari bayi. Enggak. gimana? Jadi saya tuh lahir dari pulau terpencil Di mana sebenarnya, itu? di Sumatera, Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, yang mungkin kalau 1 jam tuh bisa keliling kabupaten itu. Oh, Dan karena kecil ya? iya, karena kecil dan bahkan di peta mungkin nggak ada gitu. Ada dong. Tapi kita tetanggaan ke negara-negara maju, Singapura, Iya. Malaysia gitu. Nah, jadi pada saat karena kita di pulau yang cukup gimana ya, dibilang terpencil enggak, karena dapat pengaruh dari negara-negara maju. Tapi secara kualitas pendidikan kalau di grade se Indonesia itu termasuk di grade C Oke. gitu, sehingga apa sih informasi-informasi dari pusat terkait dengan pendidikan, penjurusan dan lain-lain itu tuh kita tidak bisa akses. Apalagi pada saat itu tuh belum musim guru BK yang Ya. mengedampingin sampai ke perguruan tinggi gitu. Dulu tuh guru BK tugasnya ya ngehukum buku hitam gitu. Nah, makanya pada saat SMA itu saya bahkan tidak kebayang mau kuliah apa gitu. Oke. Sampai kelas berapa tuh? Sampai Masih SMA. ngeblank. 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 Kalau kecil mah saya cita-cita ya jadi dokter gigi Dokter ya, biar pada umumnya lah ya. standar. Sampai SMA karena saya bisa nari, bisa make up dari SMA itu, saya sih kepikirannya ya udah standarnya pegiat seni aja gitu. Namun pada saat sama-sama Bu Witi pengisian jalur SBMPTN ya dulu atau SNMPTN. Nah, jalur undangan. Saya di sana tuh baru musim warnet. Kalau untuk internet saya ke warnet. Warnet, betul. Betul. Berarti sekitar 2011 2012 ya? 2012. Ke Ke warnet, saya ikut pendaftaran secara mandiri, tidak didampingi orang tua, tidak didampingi oleh guru sekolah dan lain-lain. Guru cuma menginformasikan saya berkesempatan untuk jalur undangan. Saya isilah. Saya masih bingung nih. Saya suka matematika juga, saya suka seni, tapi pengennya tuh seni. Udah bilang ke orang tua, tapi orang tua tidak setuju soal itu. Akhirnya pada saat mengisi ini ada anak pada saat itu mungkin sekarang identik dengan autis gitu ya. Tapi zaman dulu mah dibilangnya kan idiot dan lain-lain. Dan memang sebelumnya tuh ada juga informasi ke kita, ke sekolah, bahwa di provinsi kita itu, kabupaten kita itu membutuhkan guru pendidikan khusus. Guru pendidikan khusus di mana di SLB di sana tuh ditanganinya oleh psikolog gitu. Jadi tidak ada satupun lulusan pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa di sana, sehingga
kebutuhan itu muncul gitu, tapi masih hanya sebatas sosialisasi saja, belum Ya. sampai kepada apa sih intervensi dari pemerintah daerah gitu. Makanya ketika saya mengisi, saya masih bingung nih, apa ngisinya nggak ngerti gitu, apa prioritasnya tuh mana dulu, apa ada urutan pertama, kedua atau gimana. Tapi secara grade itu pada saat munculnya itu UPI dulu. Ya udah karena ini digangguin mulu nih kok saya kasihan gitu ya sama anak ini gitu. Oh, saya mah kalau saya ngambil jurusan ini, kalau saya bisa apa sih nanti berprofesi sebagai ini, mungkin anak seperti ini tidak akan lagi Mungkin diolok-olok kalau Hmm. dulu itu seperti itu. belum terlalu ramai istilah bullying Bullying. ya. Betul. Betul, Ya, betul. oke, oke. Jadi makanya ketika oh ya udah deh. Jadi kayak insting mau nyelamatin anak ini sebenarnya pada saat itu. Jadi ya udah deh pendidikan khusus aja gitu. Ya. Itu mah sekilas aja pendidikan khusus. Ya udah akhirnya milih di UPI pertama, jurusan pertamanya pendidikan khusus. Pilih. Padahal di Unpad itu sama saya milihnya sebenarnya komunikasi itu sasarannya HI sebenarnya karena seneng bahasa Inggris juga kan. Di sana karena deket sama Singapura, Malaysia, jadi temenannya sama Chinese Cindo itu kalau sekarang istilahnya gitu kan. Jadi bahasa Inggrisnya seneng gitu. Jadi pengen ke HI sebenarnya, tapi nggak ngerti nih ternyata harus Unpad dulu yang sulit dulu. Karena UPI-nya muncul duluan, ya udah saya UPI. Dan ini nih penguatnya kayaknya sebenarnya ya emang udah qadarullah ada anak ini, saya kasihan gitu ya, kayak ya udah deh pengen nyelamatin ini aja, anak ini aja. Dari situ dasarnya, belum kepikiran nanti oh ya udah milih dulu aja karena ya itu sosialisasi pendidikan di sana tuh minim sekali. Bahkan saya di UC SMA milih sendiri tanpa bimbingan siapa. Semoga anak itu yang menginspirasi itu masih ini ya, masih Mudah-mudahan. belajar bersekolah mungkin Mudah-mudahan dan semangat ya. Mudah-mudahan. Sebagai salah satu orang yang menginspirasi Teh Nisa untuk jadi seperti ini ya saat amin. ini. Nah, Teh, mungkin beberapa tahun belakangan ya, 2 atau 3 tahun belakangan, wajah kedua perempuan yang hadir di studio ini cukup ramai menghiasi pertelevisian ya, khususnya di kepolisian ya. Kepolisian di saat seorang Kapolda atau Kapolres, mungkin sampai ke Polsek ya, kalau ekspos Polsek. mungkin di Polsek ya, Kapolsek itu pasti ada nih sosok berdua nih, kemungkinan hampir 80%, 90% pasti hadir nih sosok berdua ini di Polrestabes Bandung dan Polresta Bandung ya, Polresta Bandung. Nah, gimana nih ceritanya kenapa bisa Teh Witri dan Teh Nisa ini bisa membantu polisi untuk menyampaikan informasi-informasi atau berita-berita kepada teman-teman kita yang spesial itu. Jadi memang pada awalnya itu yang pertama menghubungi ke SMS Channel itu Polda, Bang. Dari Polda Jawa Barat. Humas Polda Jawa Barat. Itu menghubungi sekolah minta interpreter. Dulu kan belum tahu ya istilah juru bahasa isyarat, dulu interpreter bahasa isyarat katanya. Kemudian saya yang diutus untuk ke Polda. Nah, kemudian dari sana karena mungkin dari atasnya Poldanya juga menyediakan JBI, lalu Polrestabes pun pada akhirnya juga meminta JBI. Kemudian saya lanjut juga selalu dihubungi untuk setiap konferensi pers di Polrestabes. Nah, itu merambat lagi tuh, Bang. Pada akhirnya juga Polresta Bandung, Polsek-Polsek pun jadi ikut semuanya. Itu tuh sebagai bentuk apa ya, implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak penyandang disabilitas sih sebenarnya kan, untuk memberikan akses informasi kepada teman-teman tuli. Oke. Gitu. Kalau Teh Nisa diajak atau seperti apa nih? Jadi sebelum saya ya di Polresta itu ada rekan saya juga, rekan kita sih sebenarnya. Beliau juga jauh lebih berpengalaman gitu ya. Beliau kebetulan di tahun 2022 ya. Beliau pindah ke Cianjur sehingga beliau butuh pengganti nih yang minimal secara kompetensi sama-sama beliau gitu ya, yang sudah kursus Bisindo gitu ya, dan sudah juga mahir gitu di dalam juru bahasa isyarat. Akhirnya saya diberi kesempatan oleh beliau gitu untuk meneruskan lah gitu, atau untuk mengganti posisi beliau sebagai juru bahasa isyarat di Polresta Bandung ini gitu. Dan sekarang itu udah 2 tahun jalan sih, 2 tahun jalan. Nah, semenjak itu
saya secara reguler gitu ya, apalagi Polresta Bandung cukup sering gitu, hampir setiap minggu. Cuman belakangan ini aja semenjak kegiatan Piala Dunia Ya. kayaknya. Jadi mulai kasus-kasusnya kayaknya mulai mengurang gitu, Ya. nggak tahu waktunya gitu. Jadi semenjak itu saya yang bertugas ke Polresta Bandung. Tapi Di Soreang ya. ya di Soreang gitu. Tapi beberapa kali di TKP gitu. Oh, pernah ke TKP juga? Paling Nggak selamanya nggak di selalu di Polrestabes ya? iya, kantor polisi. Di Mako ya? Enggak, ya. Samanya. Oke. Bisa di TKP. apalagi kalau misalnya home produksi narkoba Iya, misalnya narkoba. kasusnya Iya. gitu. Jadi di pabrik-pabrik misalnya sering juga ke TKP. Nah, Teh, sebagai guru kan mungkin oke, udah biasa. Ada template-template tertentu ya. Kita mau mengajari tentang matematika, mengajari tentang mata pelajaran lainnya. Itu sudah ada dan bukunya ada gitu ya. Nah, di kepolisian ya, itu kan ada istilah-istilah yang mungkin bagi Witri ataupun Teh Nisa itu kan hal-hal yang baru ya, Iya. dan mungkin yang agak ribet macam pasal junto apalah itu semuanya tentang masalah dunia kepolisian, hukum, kriminal dan sebagainya. Gimana nih proses pembelajarannya untuk memahami dalam menyampaikan kepada teman-teman? Ya, jadi memang idealnya Bang, ketika si juru bahasa isyarat ini mau menginterpretasikan gitu ya, dari bahasa lisan atau tulisan ke bahasa isyarat, itu memang idealnya didampingi oleh mentor tuli namanya. Jadi saya pribadi Oke. itu didampingin sama teman tuli atau guru tuli ketika saya tidak tahu nih kosakata ini apa, misalnya pasal atau awal-awal. Pasal ini gimana sih syaratnya? Saya tanya ke beliau. Jadi proses pembelajarannya gitu ya. Jadi langsung bertanya ke teman tulinya itu sih. Selain kalaupun sekarang saya sudah tahu nih isyaratnya. Tapi kan setiap kasus beda ya. Setiap kasus beda. Jadi kami memang selalu mempelajari dulu press release-nya. Dibaca dulu press release-nya, kalaupun misalnya ada lagi kata yang tidak tahu, kembali lagi kita tanyakan lagi ke mentor tuli ini. Via apa tuh? WhatsApp? Bisa langsung ataupun video call. Oh, video call. Paling cepat sih video call. Karena kan kalau minta beliaunya datang gitu ikut kami ke sana, kadang dengan kesibukan beliau juga sulit, ya langsung aja video call. Oke. Secepat itukah untuk mempelajari press release? Karena udah terbiasa. Kalau awal sih memang lumayan ya, dari kayak misalnya apa sih isyarat penjahat pun saya awalnya belum tahu gitu, penjahat, terus korban, terus pelecehan apa. seksual. Cuma kan lama-kelamaan karena kasusnya hampir mirip, jadi saya sudah tahu gitu. Sudah tinggal diganti namanya saja, terus tinggal diganti umurnya. Kalau kasusnya kan rata-rata ya masih setipe lah. Ya. Kalau Teh Nisa apa kesulitannya Teh dalam memulai untuk mendampingi atau membantu dari kepolisian? Yang paling sulit itu tuh ketika si callingan tuh ngedadak banget dan text release-nya tuh belum ada gitu. Dan untuk menghubungi mentor tulinya pun kita kesulitan karena mereka juga sedang berkegiatan gitu. Cuman untungnya karena udah lumayan nih, udah sering gitu ya, udah reguler, jadi sebenarnya jatuhnya kayak template gitu si text release itu. Bener kata Bu Witi, tinggal ganti nama, waktu kejadian, tempat, sisanya sama semua bahasa isyaratnya gitu, sama kejadian-kejadian apa, misalnya kecelakaan atau pencurian dan lain-lain. Jadi saat ini sih belum ada yang signifikan secara kesulitan, kecuali misalnya kadang-kadang mungkin karena bahasa ya, sama bahasa juga ada nervousnya gitu. Tapi itu bisa diminimalisir sih, karena misalnya kalau ada mentor sama mentornya didampingi, jadi kita lebih percaya diri gitu. Sejauh ini sih masih aman-aman aja. Oke. Tapi kendalanya adalah di waktu yang mepet, kadangnya waktu yang mepet. Ya mungkin bapak-bapak kepolisian bisa membantu untuk mengawal nih kepolisian, apalagi yang ke Soreang ya Teh. Betul sekali. Tolonglah Pak Kusworo. Ya. Oke, baik. Perjalanan ini kan tentunya unik ya. Tidak semua orang memiliki pengalaman-pengalaman yang menarik ini, yang indah ini seperti itu. Nah, pernah nggak sih waktu di pertama-tama muncul di televisi untuk membantu rekan-rekan polisian ini dapat kritik dari mentor-mentor, ini kamu salah, harusnya seperti ini, harusnya seperti itu? Gimana? Ada pengalaman
di komentar ya. Ya, saya sih karena memang secara pembelajaran itu jadi asumsi dari komunitas tuli ini juru bahasa isyarat ini untuk bahasa isyarat Indonesia. Sementara kami ini berangkat dari pendidikan khusus. Jadi kami mempelajari sebelum Bisindo ini kami mempelajari sistem isyarat bahasa Indonesia, bahasa isyarat yang ada kamusnya yang dibuat oleh teman-teman mendengar sama teman-teman tuli pada zaman dulu gitu. Nah, Bisindo ini dibikin hanya oleh teman-teman tuli saja. Jadi sebenarnya juru bahasa isyarat ini mereka klaim adalah bahasa isyaratnya Bisindo. Nah, saya pada saat baru sekali terjun di dunia JBI itu saya ada adaptasi sebenarnya ada adaptasi antara Sibi dan Bisindo. Misalnya 3 Sibi dan 3 Bisindo itu maknanya berbeda. Jadi kalau 3 Bisindo itu gini, 3 Sibi itu gini. Saya ketukar gitu. Kalau Bisindo ini 8 dan maknanya kan jadi berbeda ya. Iya, iya. Misalnya berat narkoba 3 kilo, tapi saya gini 3 kilonya. Teman-teman tuli juga pada saat itu kebetulan mentornya tidak bisa hadir gitu. Dan itu juga sebenarnya udah bimbingan, cuman karena masih adaptasi awal-awal nervous, apalagi kegiatan itu berbarengan dengan kegiatan Pemda Kabupaten Kabupaten Bandung. Nah, ada pejabat, saya di tengah-tengah pejabat dan di Kapolres dan TNI dan lain-lain lah gitu. Jadi memang dan itu awal-awal sekali gitu. Jadi saya cukup nervous sehingga masih keinget Sibi Bisindo. Jadi itu sih kendalanya adaptasi Sibi ke Bisindo itu cukup beda ya, Apa bedanya? beda. Jadi gini, Apa Sibi dan apa Bisindo? kalau Sibi itu istilahnya seperti bahasa Indonesia yang diisyaratkan. Bahasa Indonesia kan udah punya tata bahasanya kan, seperti bahasa verba, bahasa tulisan, tapi diganti ke bahasa isyarat. Kalau Bisindo itu ya memang bahasa isyarat alami milik mereka, Bang. Jadi mereka itu punya grammarnya sendiri gitu, punya tata bahasa, strukturnya beda, memang beda dengan bahasa Indonesia gitu. Oke, berarti sederhananya bentukan mereka langsung ya? Iya. Yang mereka Mereka yang pahami secara ciptakan. gampang ya? Iya. Oke. Kayak Betul. gitu ya. Ada pengelompokannya lagi. Iya. Nah, masalah kepercayaan diri nih ya. Itu kan beberapa kali sebelum expo, sebelum press release itu mungkin teman-teman media ya ada suara-suara yang kadang iseng lah, ganggu-ganggu lah. Nah ini itu gimana tuh supaya bisa tetap tersenyum, bisa tetap fokus dan nggak terganggu ya? Itu kan tentunya panggilan-panggilan teh gimana sehat itu kan mungkin agak mengganggu ya di saat kita sudah mulai siap nih untuk membantu kepolisian. Gimana nih untuk menyiasatinya gitu? Kalau saya sih langsung fokus aja ke, maksudnya kan di sini, maksudnya kayak saya nugas di Polda atau di Polrestabes, nugasnya sebagai juru bahasa isyarat, berarti kan mengisyaratkan apa yang disampaikan oleh Kapolres, jadi saya langsung fokus aja gitu apa yang disampaikan beliau, lalu saya isyaratkan. Jadi saya menyisihkan dulu atau menghindari dulu suara-suara yang lain lah. Gitu. Fokus aja sih, pasti ada aja. Teman-teman media itu paling keren sih. Iya. Kalau tapi kadang justru dibantunya sama Kapolresnya atau Bapak Kabinnya gitu, dibantuin. Jangan ganggu gitu. Teman-teman senyum aja. Gitu ya. Gimana Tenisa? Iya, menariknya gitu kan, apalagi di Polresta Bandung itu kan Kapolres sama pers itu tidak berjarak gitu. Jadi mereka sering kali sebelum, malah bapaknya juga ikut-ikutan ini gitu bercanda, tapi beliau melindungi gitu. Jangan ganggu-ganggu, mau kena pasal berapa? Iya, tapi ya maksudnya situasi itu tidak membuat kita nervous sih sebenarnya. Jadi malah kita makin percaya diri, seperti diterima aja gitu keberadaan kita di situ untuk memberikan aksesibilitas untuk teman-teman tuli. Gitu. Oke. Buat berdua nih, berada di lingkungan kepolisian ya, rasanya seperti apa sih? Itu kan Kapolrestabes Bandung itu dan Kapolresta
Bandung itu kan calon-calon jenderal tuh ya, calon-calon jenderal eh, merasa ini nggak sih, merasa punya kespesial khusus, ada nggak, ada merasa wah gua nih ada orang belakang nih, atau mungkin di lingkungan lingkungan sosial atau rekan-rekan sepermainan tempat tongkrongan menganggap kalau ini sangat-sangat mudah nih aksesnya, misalkan kayak di wartawan, oh bisa dong bantuin gua dong, gua ditilang, nah misalkan Pengalaman nih. kira-kira gimana dong, ada Kalau- mendapatkan itu nggak? Gak sih kalau maksudnya gini, kalau saya tuh waktu awal banget kan justru awalnya agak takut awalnya jujur waktu mau kerja sama polisi kan di dunia militer gitu ya. Takut diperlakukan terlalu tegas. Saya juga maksudnya nggak terbiasa dengan lingkungan Ya. yang tegas militer kayak gitu. Takut salah juga Iya, ya? takut salah ngomong, takut salah, kan mereka memang kayak apa namanya bersikap itu gimana posisi gitu ya. Salah juga harus pakai kata siap ya? Ya harus ada izin gitu ya istilahnya. Kita harus minta izin ya? Ya, tapi ternyata alhamdulillah sejauh ini kenal dengan bapak-bapak polisi di sana, mereka juga ya biasa, humanis saja gitu. Dan alhamdulillahnya juga justru yang takut itu Bang ketika saya preskon, takutnya sama Pelakunya. pelaku. Ya enggak. Sama pelaku. Jadi takutnya tiba-tiba dia balik terus itu drama banget. Pernah ya membayangkan itu? Disandra ya. Pernah ya? Bayangkannya pernah, tapi enggak sih. Yang saya rasakan sekarang ya alhamdulillah aja jadi deket sama polisi. Tapi belum pernah sih kayaknya ngambil kesempatan untuk hal-hal yang lain, belum sih. Belum ya? Belum. Dan mending nggak usah ya? Enggak usah. Ya itu mah inilah Ah. inisiatif dari polisi aja. Yang paling penting itu Pak Polisi, pengawalannya lah. Iya, Pengawalannya itu dia. supaya cepat. Betul, Satset. betul. Nah, kalau untuk di lingkungan pertemanan nih, apakah TW3 dan Tenisa ini mendapatkan perlakuan khusus apa karena sudah berada di lingkungan kepolisian, atau ya mungkin sama aja, tetap aja? Sama aja sih ya. Sama Sama aja sih. Mereka cuma tahu kami kerja di kantor polisi itu untuk jadi juru bahasa isyarat. Atau mungkin pernah atau sering mendapatkan perlakuan dari teman-teman, wah kalian itu harus paling tahu nih tentang apapun yang terjadi di Bandung maupun Kabupaten Bandung. Pernah nggak sih nanya-nanya, ngepoin tentang masalah kasus-kasus gitu? Kalau yang viral banget sih biasanya suka Ah, nanya. Cuman nanya kalau suka nanya, karena kan memang kebetulan kan kami juga yang jadi juru bahasa isyarat saat Iya. kasus itu gitu. Paling sejauh itu aja sih. Kalau saya sih gimana ya? Mungkin Pengalaman menurut- kalau saya sih belum pernah gitu ya, belum pernah memanfaatkan situasi gitu ya. Tapi orang-orang di sekitar itu justru ketika ngelihat kita punya link, mereka yang antusias gitu. Antusias. Gue pengen bikin SIM nih, bisa Ah, nggak? hampir sama. Saya aja belum gitu loh, saya aja belum, udah tenang baru 2 tahun. Tadi juga inisiatif tawarin ya Bang ya. Iya, baik loh. Paling ini aja sih kayak waktu dulu mau pendidikan guru kan butuh SKCK tuh. Iya. Itu kan simpel sih sebenarnya ya. Iya. Minta tolong aja Pak, boleh bantuin ini nggak bikin SKCK, oh ya itu kan gampang gitu. Gitu aja sih alhamdulillah. Oke. Dan ini sih Positif lah ya. sebenarnya Iya. sebenarnya untuk ini ya kita tuh lebih ke support kegiatan-kegiatan disabilitas Iya. gitu. Jadi kan pasti mereka Dan juga sangat punya gampang ya pihak Iya. kepolisian untuk memberikan mereka bantuan. punya program pasti dong untuk apa sih disabilitas. Jadi kalau kita ada Iya. kegiatan, misalnya kita butuh anggaran atau apa gitu yang tidak hanya bentuknya support anggaran, kita diskusi, kita ajukan proposal, mereka support gitu. Mereka menerima dengan tangan terbuka. Ya. Seperti itu. Untuk panggilan-panggilan dari pihak kepolisian ya, bukan pemeriksaan sebagai tersangka, ya. Panggilan-panggilan untuk membantu pihak kepolisian untuk sebagai juru bahasa isyarat ini, ada beberapa yang mendadak, ya, 1 jam sebelum, khususnya kalau dari Pajajaran ya, Cicendo ya, Cicendo Cicendo. ke ini Jawa Merdeka. ke Jalan Jawa dekat lah, Lumayan ya. dekat banget. Kalau ke sorean kan lumayan nih. Iya betul. Pernah nggak sih bentrok dengan jadwal mengajar atau jadwal rapat di sekolah dan sebagainya, gimana tuh? Untuk mengakalinya tuh gimana? Kalau saya pribadi kalau misalnya pernah tuh dipanggil 30 menit sebelum preskon. Ya, Dan 30 menit. 30 menit ya. sebelum preskon. Itu tuh untungnya lebih banyaknya itu saat jam istirahat anak-anak.
Jadi kan gampang ya, tinggal izin ke kepala sekolah, Bapak izin untuk pergi ke Polrestabes karena untungnya saya mendekat gitu. Kalau nih nggak tahu nih ceritanya Bu Nisa yang jauh gimana. Ini jodoh lah ya. Iya, selalu berjodoh. Bisa gimana nih? Kalau saya sih ya sadar diri ya, karena jaraknya terlalu jauh, saya nggak mungkin struggle sendirian bertugas gitu. Yeah. Jadi saya mengajak teman-teman yang lain juga, jadi menjadi sebuah tim gitu. Walaupun saya menggunakan Bisindo saat berisyarat, teman-teman yang lain karena beliau guru-guru senior gitu ya, beliau pakai bahasa isyaratnya CB gitu. Tapi sebenarnya secara kebutuhan di lapangan ya masih bisa diterima gitu oleh teman tuli, apalagi teman-teman tuli yang mendapatkan pendidikan sampai jenjang SMA. Rata-rata bahasa isyaratnya itu CB. Jadi masih bisa digunakan. Nah, jadi ketika kalau saya ada jam ngajar, ada kegiatan, ada rapat gitu, biasanya kita ini rotasi gitu. Kamu aja yang berangkat, saya hari ini full jadwal. Jadi teman yang berangkat, bahkan saya ada juga relasi di luar sekolah gitu. Jadi kalau misalnya kita nih rapat satu waktu gitu, nggak bisa dong yang di internal, kita calling teman di luar SLBN Cicendo. Dan alhamdulillah sejauh ini sih sirkulasi penugasan ke Soreang itu masih berjalan dengan baik gitu. Saling backup. Baik, saling backup ya. Artinya sejauh ini masih lancar, Aman. masih berjodoh ya, masih dimudahkan. Iya. Dan memang dari semua instansi itu yang paling konsisten tuh kepolisian, dari pusat, terus tingkat Polda, tingkat kota, kabupaten, itu tuh paling konsisten dalam memberikan layanan akses untuk teman-teman tuli. Jadi hebat. Polisian Indonesia. Tapi jangan berdoa banyak kasus gitu. Jangan. Biarkan kota Bandung dan kabupaten tetap aman ya. Amin. Aman. Jadi, walaupun dipanggil buat ekspos ya, happy ya. Iya. Polisinya berprestasi. Doanya. Oke, baik. Teh, 30 menit nih kita udah ngobrol-ngobrol ya. Saya mau kasih satu tantangan ya. Tapi harus dipraktekkan dan saya bantu saya untuk mengisyaratkan. Siap. Saya akan membaca 1 atau 2 paragraf. Boleh. Ya. Ini tentang kasus hukum sih ya. Boleh. Oke ya. Kita coba apakah sama ya? Atau orang ya, apakah sama atau berbeda gitu ya. Oke, kita coba ya. Bareng ya? Oke, ya, berbarengan ya. Mirroring. Oke, mirroring ya. Kita mulai ya. Boleh. Ya. Seorang wanita dianiaya di pinggir jalan, diduga masalah utang piutang. Sebuah video dugaan penganiayaan yang dilakukan seorang pria terhadap wanita viral di media sosial Instagram pada Jumat 29 Desember 2023. Dalam video tersebut, terlihat korban seorang wanita tengah berdiri di pinggir jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung. Oke, kita coba yang satu lagi nih. Di tengah percekcokan itu, pelaku terlihat memukul korban. Bahkan pada akhir video, pelaku berupaya menabrakkan motor yang dikendarainya ke arah korban. Kapolsek Batu Nunggal, Ibtu Sony Rinaldi mengatakan peristiwa itu terjadi pada Kamis malam. Belum diketahui identitas dari pelaku dan korban. Rencananya, korban akan membuat laporan ke Polsek Batu Nunggal. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke, keren. Hampir sama ya. Kalau beda dikit itu wajar sih Bang. Wajar, Kalau ya? kita lihat kemarin di debat capres tuh kan ada beberapa JBI juga. Wajar karena memang kan yang namanya interpretasi bahasa isyarat itu bukan word by word, tapi konsep kita memahami inti dari kalimatnya. Inti kalimatnya. Kadang mungkin intinya sama, tapi kan kita mempersepsikannya ada sedikit berbeda gitu. Iya. Makanya ada konsep mirroring kalau bertugas itu. Oke. Baik. Sebagai closing ya, closing statement. Mungkin dari Teh Witri dulu, tapi nanti tolong diterjemahkan, disyaratkan oleh Teh Nisa ya. Pesan-pesan motivasi atau penyemangat kepada teman-teman yang
berkebutuhan khusus ya, atau apa ya istilahnya Iya. sekarang ya, Mm-mm, yang spesial lah. disabilitas. Mm-mm. Ya, disabilitas ini. Pesan-pesan penyemangat dan untuk harapannya di eh, pemilu. Wah, Agar tetap damai. pikir dulu nih. Pemilu nanti agar tetap damai. Silakan Teh. Siap kamu isyaratin Pemilu dong, pemilu, Nanti- pemilu gimana? Sama nggak pemilu? pemilu sebenarnya ada coblos. Oke, Coblos. siap. Bebas. Kamu Oke. ini buat Silakan, Teh. teman-teman, khusus buat teman-teman disabilitas ya? Disabilitas, ya. Oke, halo teman-teman disabilitas di seluruh Indonesia. Jangan lupa semuanya ikut pemilu. Jangan golput. Kalian sendiri yang bisa menentukan nasib Indonesia di masa depan. Jadi yuk semuanya ikut pemilu. Golput tidak. Oke, coba Tenisa sekarang. Agak berat ya. Ya, silakan Teh. Ayo. Hai teman-teman disabilitas di seluruh Indonesia, khususnya Jawa Barat, khususnya di Kabupaten dan Kota Bandung. Jangan sampai nih di pemilu 2024 menyia-nyiakan hak pilihnya. Karena hak pilih kamu menentukan presiden kita selanjutnya ya. Siap, karena suara disabilitas itu cukup berpengaruh. Terima kasih, semangat untuk pemilu 2024. Oke, terima kasih untuk Tenisa, Witri Sama-sama. untuk sharing pengalamannya ya. Semoga tetap sehat dan Amin. semakin Amin. bersinar Amin. Amin. dalam melaksanakan tugasnya Amin. yang mulia ini. Oke, itu tadi Tribuners untuk perbincangan saya dengan Nisa dan Witri sebagai juru bahasa isyarat yang ada di Kota Bandung, yang mungkin Tribuners sering menyaksikan dan melihat wajah ini di layar televisi Anda, khususnya pada di kepolisian ya. Semoga ini bisa menjadi menginspirasi bagi kita semuanya. Saya Daniel Andrian Damanik, sampai jumpa pada program berikutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.